Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak kejebak dalam pola yang sama, berulang-ulang? Seolah-olah anehnya kamu sendiri yang terus-terusan nyakitin hatimu. Nah, kali ini kita bakal coba bongkar siklus sabotase diri ini dengan panduan dari buku inspiratif karya Megan Roxanne. Buku ini tuh isinya personal banget, semacam panduan buat penyembuhan diri. Yuk kita bedah bareng-bareng buat nemuin langkah-langkah praktis menuju cinta diri yang sejati. Ini pertanyaan yang mungkin dalam banget ya, dan jujur nggak gampang buat dijawab. Tapi coba deh kita ambil waktu sebentar buat jujur sama diri sendiri. Karena jujur sama diri sendiri itu langkah pertama yang paling kuat buat mutusin rantai ini. Oke, kita mulai ya. Jadi sebelum bisa sembuh, penting banget buat kita paham dulu cara-cara umum yang seringkali tanpa sadar kita pakai buat nyiptain rasa sakit buat diri kita sendiri. Nah, ini nih yang kayaknya paling sering kejadian. Keinginan buat selalu nyenengin orang lain, atau yang sering disebut people pleasing. Kita sering banget bilang iya, padahal hati kecil bilang enggak. Cuma buat dapat validasi kan? Inilah salah satu cara utama kita mengkhianati diri kita sendiri. Wow, pengakuan penulisnya jujur banget ya. Nilai diri saya bergantung pada seberapa cepat saya bisa merespons. Kalimat ini benar-benar ngegambarin gimana capeknya emosi kita saat kita terus-terusan ngorbanin kebutuhan kita cuma demi persetujuan orang lain. Terus ada lagi nih jebakan lain yang juga umum banget, perfeksionisme. Pernah nggak ngerasa harus sempurna dulu baru berani mulai sesuatu? Ironisnya justru ngejar kesempurnaan inilah yang malah bikin kita nggak maju-maju. Coba deh, renungin kutipan ini. Semuanya itu akarnya dari keyakinan yang keliru, bahwa kita harus sempurna dulu baru layak dicintai. Dan ini adalah bentuk pengkhianatan diri yang paling menyakitkan. Oke, sekarang kita geser nih. Dari cuma ngelihat gejalanya, kita coba cari tahu akar masalahnya. Ini momen pencerahan yang penting banget dalam perjalanan ini. People pleasing, perfeksionisme, takut keluar dari zona nyaman, semua ini kelihatannya beda, tapi sebenarnya ditarik oleh satu benang merah yang sama. Pertanyaannya, apa sih benang merahnya? Nah, ini dia intinya. Jadi, buku ini nunjukin kalau kurangnya self-love atau cinta diri itu jadi fondasi dari semua kebiasaan sabotase diri tadi. Ini bukan soal kelemahan loh, tapi tentang keyakinan keliru yang perlu kita perbaiki. Oke, sekarang waktunya kita audit diri sedikit. Coba deh jawab pertanyaan-pertanyaan ini yang diadaptasi langsung dari buku. Cuma buat diri kamu sendiri aja. Yang penting jujur. Coba ambil waktu sebentar buat mikirin ini. Oke, setelah kita tahu masalahnya, sekarang kita fokus ke solusinya. Kita bakal melihat proses penyembuhan ini sebagai perjalanan pulang, kembali ke diri kita yang sebenarnya. Cerita tentang ibunya si penulis ini, wah keren banget. Ini bukti nyata kalau nggak pernah ada kata terlambat loh. Entah itu di usia 60, 70, atau kapanpun, itu bukan akhir. Tapi justru bisa jadi awal yang baru buat kembali ke diri sendiri. Oke, kita udah paham masalahnya, sekarang waktunya ambil langkah. Di buku ini ada langkah-langkah awal yang praktis banget, jadi proses penyembuhannya nggak kelihatan serem atau susah buat dijangkau. Nah, kerangkanya simple banget. Pikirkan, tanyakan, lakukan. Pertama, pikirkan ulang keyakinan kamu soal cinta diri. Kedua, tanyakan ke diri sendiri pertanyaan-pertanyaan yang mungkin agak sulit soal hubunganmu. Dan yang ketiga, lakukan satu tindakan nyata. Sekecil apapun, cuma buat kamu. Simple kan? Tapi dampaknya bisa luar biasa. Aku mau kamu benar-benar meresapi kalimat ini. Ini pesan inti yang penuh harapan banget dari bukunya. Nggak peduli seberapa jauh kamu ngerasa tersesat, jalan buat pulang ke diri kamu sendiri itu selalu ada. Kekuatan itu udah ada di dalam dirimu. Dan buat penutup, aku mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan. Ini bukan cuma buat dipikirin, tapi benar-benar sebuah ajakan buat kamu bertindak. Perjalanan 1000 mil itu kan selalu dimulai dengan satu langkah. Jadi, apa langkah pertamamu?